Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 angka 18C akan memaparkan jawaban UAS Penganggaran 2021. Saya Mupriani akan menjelaskan soal 1.1 dan 2. Pertama, soal poin 1. Buatlah rumus biaya produksi bulan Desember tahun 2020 secara rinci dengan menggunakan metode titik tertinggi dan titik terendah. Untuk tabel ini sudah terdapat di soal, tinggal dipindahkan ke dalam tabel di sini. Lalu ke perhitungan BOP untuk gaji. Dari kapasitas per unit tertinggi, totalnya ada 3.250.000, terdapat di sini, dari sini. Dan untuk terendahnya 2.000, 3.250.000. Untuk menghitung selisih yaitu dari nilai kapasitas tertinggi dikurang kapasitas terendah, dihasilkan 10.000 dikurang 2.000, dihasilkan 8.000. Sama untuk biaya, 3.250.000 dikurang 3.250.000, dihasilkan lalu untuk IC per unit dihasilkan 0 dari biaya dibagi 8.000 dari selisih kapasitas per unit. Kemudian untuk tabel FC per bulan ada TC, IC, dan FC. TC tertinggi ini dari sini, dari biaya 3.250.000. Untuk IC-nya dari sini yang sudah dihitung. Kemudian untuk menghitung FC yaitu TC dikurang IC, hasilnya 3.250.000 untuk tertinggi, dan yang terendah sama, perhitungannya seperti itu. Lalu didapatkan rumus fungsi biaya 3.250.000 ditambah 0 dikali X. Untuk perhitungan BOP bahan penolong sama seperti BOP gaji dan seterusnya, perhitungannya sama seperti di atas. Lanjut untuk nomor 2 masih sama seperti nomor 1, cuma di sini ada tambahannya. Tambahannya di tabel yang ini yaitu ada kenaikan dan penurunan. Kenaikan dan penurunan tersebut didapatkan dari soal. Yaitu ada bahan baku naik sebesar 10%, upah langsung naik sebesar 20%, gaji naik 13%, bahan penolong 13%, material reparasi naik 15%, upah tidak langsung untuk FC-nya naik 10%, dan IC-nya naik 15%. Supervisi naik 5%, utilitas pabrik untuk FC-nya naik 15% dan IC-nya turun 10%. Untuk asuransi pabrik
turun sebesar 12%. Untuk penyusutan aktiva tetap pabriknya tidak ada. Untuk pemeliharaan aktiva tetap pabrik, FC-nya naik 20%, VC-nya turun sebesar 10%. Untuk dieselnya FC turun 15% dan VC turun 5%. Dan lain-lainnya itu untuk FC naik 12% dan VC turun 5%. Lalu dipindahkan di tabel sini, tinggal dimasukin. Untuk gaji kenaikannya 13%. Untuk gaji naik 13%, tinggal kita hitung uang. Dari tabel yang ada di soal ini, 3.250.000 dikali 13%. Jadi hasilnya 3.672.500. Sama untuk yang 10.000 unit dikali 13%. Bahan penolong material reparasi sama dihitung 13, terhitung naiknya berapa persen. Untuk upah tidak langsung itu ada FC-nya 10% dan VC-nya 15%, tinggal ditulis aja di sini, pindahin. Sama untuk seterusnya. Lalu ke perhitungan BOP gaji. Ada kapasitas yang 10% tertingginya yaitu 3.672.000 dari tabel di atas. Ini. Dan terendahnya 3.672.500 dan seterusnya, tinggal dikurang. Yang 10.000 dikurang 2.000. Kemudian untuk tabel FC per bulannya ada PC, VC, dan FC. Dari tertingginya dihasilkan dari tabel ini 3.672.500. Perhitungannya perhitungan VC yaitu PC dikurang VC dihasilkan 3.672.500 untuk tertinggi, dan terendahnya 3.672.500. Untuk didapatkan rumus fungsi biaya Y sama dengan 3.672.500 ditambah 0 dikali X. Sama perhitungannya untuk bahan penolong dan material reparasi. Untuk upah tidak langsung, karena ada kenaikan VC dan FC dan VC, jadi dihasilkan untuk VC-nya tertinggi dari 1.600 sekian menjadi 1.840.000. Terendahnya dari 320.000, jadi dihasilkan dari 368.000. Kemudian dihasilkan FC untuk tertingginya 1.276.000 dan terendahnya 1.276.000. Dihasilkan rumusnya Y sama dengan 1.276.000 ditambah 160.000 dikali X. Sama untuk supervisi, perhitungannya seperti di atas: kualitas pabrik, asuransi pabrik, dan penyusutan aktiva tetap pabrik, dan pemeliharaan tetap pabrik, sampai dengan yang lain dan lain-lainnya. Lalu ke fungsi biaya BOP. Untuk FC dihasilkan dari perhitungan di atas. Bahan penolong VC-nya
kita ke fungsi biaya BOP, yaitu tabel ini ada FC dan C. Kita masukin dari perhitungan sebelumnya. Dari tabel-tabel yang sudah dihitung, kita masukin, kita buat tabel ini untuk VC dan FC-nya, lalu di total menjadi 9.053.000 untuk VC, untuk FC, dan untuk VC 1.515. Jadi rumus fungsi biaya BOP-nya yaitu Y sama dengan 9.053.000 ditambah 1.515 dikali X. Kemudian untuk anggaran variabel bentuk formula, nilai-nilainya sama seperti yang tabel di atas, kita tinggal pindahin aja. Ini untuk FC per bulan dan VC per unit, nilainya sama. Terakhir untuk anggaran variabel bulan Januari 2021, untuk range ini dari gaji kita hasilkan dari VC per bulan ditambah VC per unit dikali 2000, dihasilkan menjadi 3.672.500 untuk range 2000. Dan untuk range 10 perhitungan sama, FC per bulan ditambah FC per unit dikali range 10.000, dihasilkan 3.672.500. Perhitungan sama untuk yang lainnya, untuk jenis biaya lainnya. Dari bahan penolong, material reparasi, upah tidak langsung, supervisi, utilitas, asuransi, pengusutan, pemeliharaan, diesel, dan lain-lain, sehingga di total menjadi 12.083.000 untuk range 2000. Untuk range 10.000 di total menjadi 24.203.000. Dan untuk poin selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, saya akan melanjutkan penjelasan dari rekan saya terkait soal nomor 1, poin 3 dan 4. Di sini soalnya adalah buatlah anggaran variabel bulan Januari tahun 2021 dalam bentuk tabel dengan interval kenaikan 2000 unit. Cara pengerjaannya adalah di sini ada anggaran variabel bentuk tabel Januari 2021. Di sini ada jenis biayanya yaitu gaji, bahan penolong, material reparasi, upah tidak langsung, supervisi, utilitas pabrik, asuransi pabrik, penyusutan aktiva tetap pabrik, pemeliharaan aktiva tetap, diesel, dan lain-lain. Cara mencari gaji yaitu rank 2000 dikali visi per unit terdapat pada anggaran variabel bentuk formula soal nomor 1, poin nomor 2. Dikali visi per unit, lalu ditambah visi per bulan, yaitu 3.672.500 rupiah. Lalu pengerjaannya seperti itu sampai jenis biaya lain-lain. Untuk mendapatkan total biaya, yaitu gaji sampai lain-lain, itu dijumlahkan yaitu 12.083.000 rupiah. Dan untuk soal nomor 4 yaitu hitunglah total biaya produksi pada bulan Januari tahun 2021 jika produksi sebanyak 6.500 unit, dan hitunglah biaya-biaya yang bersifat semi variabel jika produksi pada bulan Januari tahun 2021 sebanyak 6.500. Untuk cara pengerjaannya yaitu
kita cari kenaikan dari biaya bahan baku dan biaya tenaga kerja langsung. Untuk biayanya dari biaya bahan baku itu didapat dari soal. Dapat dari sini ya, 4.500 unit dan 3.700 per unit. Selanjutnya untuk unit biaya bahan baku dan biaya tenaga kerja langsung itu didapat dari soal 6.500 unit. Untuk total sendiri itu didapat dari biaya dikali unit senilai 29.250.000. Untuk biaya tenaga kerja langsungnya juga sama yang ini, perkalian antara biaya dan unit. Untuk kenaikan itu didapat dari total dikali biaya bahan baku yang 10% di soal yang ini. Nah, setelah dikali 10% lalu ditambah lagi dengan total senilai Rp29.250.000. Untuk kenaikannya yaitu Rp32.175.000. Untuk kenaikan biaya tenaga kerja langsung juga caranya sama ya. Bedanya untuk itu di persenan saja. Persenannya itu sebesar 20%. Jadi total biaya tenaga kerja langsung yaitu kenaikannya adalah Rp28.860.000. Selanjutnya menghitung biaya overhead pabrik. Untuk mencari biaya overhead pabrik itu cara pengerjaannya sama seperti anggaran variabel bentuk tabel Januari 2001 yang poin 3. Bedanya hanya di rank. Kalau overhead pabrik itu 6.500, kalau anggaran variabel kan 2.000. Jadi pengerjaan gajinya sama seperti itu. Lalu untuk total BOP-nya, gaji sampai lain-lain itu dijumlahkan, hasilnya 18.900.500. Untuk mencari biaya produksi Januari 2021 yaitu ada keterangan biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, dan biaya overhead pabrik. Kita mencari biaya bahan baku 32.175.000 itu didapat dari kenaikan dari bahan baku yang ini. Mana ini? Nah, untuk biaya tenaga kerja langsung itu 28.860.000 itu didapat dari tabel kenaikan yang biaya tenaga kerja langsung. Nah, untuk biaya overhead pabrik itu didapatkan dari total dari BOP yang ini, yaitu Rp18.900.500. Lalu di total dari biaya bahan baku sampai biaya overhead pabrik, dan hasilnya adalah Rp79.935.500. Untuk mencari biaya semi variabel yaitu di sini ada material reparasi, supervisi, utilitas pabrik, asuransi pabrik, pemeliharaan aktiva tetap pabrik. Nah, itu kita dapatkan dari biaya overhead pabrik yang ada di tabel sini ya. Kita pindahkan saja. Ini material reparasi, lalu supervisi, lalu utilitas pabrik, lalu asuransi. Nah,
Lalu kita jumlahkan ya, dari material reparasi sampai dengan pemeliharaan aktiva tetap pabrik, yaitu Rp6.445.500. Baik, sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya.